Shalom anak-anak, kembali lagi kita akan belajar bersama dengan Miss Dwi. Dalam pembelajaran hari ini, kita akan masuk ke tema yang keempat, yaitu Allah hadir dalam berbagai gejala alam. Tuhan menciptakan bumi dan alam semesta dalam keadaan yang sangat baik, dan Tuhan berkuasa atas seluruh alam ini. Kuasa Tuhan atas alam dan kehidupan ini tidak ada yang menyamai, apalagi menandingi. Kita sudah belajar bahwa Tuhan hadir melalui musim hujan, musim kemarau, dan musim-musim yang lainnya. Kali ini kita akan belajar bahwa Tuhan juga hadir melalui berbagai gejala alam. Gejala alam adalah tanda-tanda yang terjadi di alam yang dapat dirasakan oleh manusia maupun makhluk hidup lainnya. Gejala alam yang terjadi sering menimbulkan bencana. Contohnya, bencana banjir, angin topan atau angin puting beliung. Gejala alam lainnya seperti tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan bencana-bencana alam yang lainnya. Bencana sering terjadi secara tiba-tiba dan kadang menimbulkan beberapa orang menjadi korban dan hidupnya menderita. Mereka kehilangan harta benda, bahkan ada juga yang kehilangan nyawanya. Apa yang dapat kita lakukan bagi mereka yang tertimpa bencana alam? Kita jangan hanya bersimpati, yaitu menyatakan perasaan kasihan, tetapi juga harus memiliki sikap empati, yaitu ikut merasakan dan mau memberikan pertolongan. Kita dapat memberi bantuan berupa materi, tenaga, dan doa. Bantuan materi contohnya uang, pakaian, makanan, obat-obatan, alat tulis, dan lain-lain. Bantuan berupa tenaga misalnya membantu bersih-bersih atau beres-beres. Kita juga bisa memberi bantuan berupa doa. Doa ini bertujuan supaya Tuhan memberi kesehatan, penghiburan, kecukupan, dan ketabahan dalam menerima musibah. Selain gejala alam yang menimbulkan bencana atau musibah, ada juga gejala alam yang tidak menimbulkan bencana. Misalnya hujan gerimis, munculnya pelangi, angin sepoi-sepoi, dan lain-lainnya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bukti kehadiran Tuhan melalui gejala alam, yaitu ketika Tuhan Yesus meredakan angin ribut di Danau Galilea. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengambil
berkecamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, Diam! Tenanglah! lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Baik anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan kisah Yesus yang meredakan angin ribut. Hal ini membuktikan bahwa Tuhan berkuasa atas segala gejala alam. Dalam Mazmur 107 ayat 29 yang berbunyi, dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Ayat ini merupakan pengakuan dari Raja Daud bahwa Tuhanlah yang berkuasa meredakan badai dan gelombang. Jadi, kita tidak perlu takut menghadapi gejala-gejala alam karena Tuhan hadir dalam berbagai gejala alam. Yang perlu kita lakukan adalah berdoa memohon kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan selalu menjaga, melindungi, dan memberi ketenangan kepada kita dalam menghadapi berbagai gejala alam. Tuhan Yesus yang akan menjadi penolong dalam hidup kita. Mari kita selalu bersyukur atas kehadiran Tuhan melalui berbagai gejala alam. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang Tuhan hadir dalam berbagai gejala alam. Jangan lupa untuk menyaksikan video-video pembelajaran yang lainnya tetap di channel Dwi Listi Let's Study. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.